Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Anda Lisduyana Kurniati, Magister Pendidikan, selaku Ketua Pembahas Seminar Proposal. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Juhri Abdul Muin, Magister Manajemen Pendidikan, selaku Pembahas 1 Seminar Proposal. Dan yang terhormat Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan, selaku Pembahas 2 Seminar Proposal. Baik, nama saya Nela Luciana, NPM 18060006, Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menyimak Dongeng Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Negeri 8 Gadingrejo. Latar belakang dari proposal saya adalah pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Negeri 8 Gadingrejo masih sangat rendah dalam hal menyimak. Kondisi ini disebabkan oleh pembelajaran yang dibuat oleh guru membosankan pada saat belajar mengajar. Salah satunya adalah pembelajaran menyimak dongeng. Pembelajaran menyimak dongeng biasanya guru hanya dapat menyampaikan materi di depan kelas dan murid mendengarkan. Nah, cara seperti itu tidak efektif lagi dilakukan. Untuk itu, seorang pendidik harus mampu membuat terobosan baru agar proses pembelajaran dapat tercapai. Salah satu terobosan yang dibuat pendidik untuk meningkatkan hasil belajar adalah dengan menerapkan media audiovisual, yang merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Karena mudah dikemas pada saat proses pembelajaran dan dapat diedit kapan saja. Dalam penerapan media audiovisual terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu media audiovisual bersifat linier. Maksudnya, dengan menerapkan media audiovisual, siswa tidak hanya mendapat rangsangan dari indera pendengaran, tetapi juga indera penglihatan. Selanjutnya, menyajikan visualisasi yang dinamis pada saat pembelajaran. Bahwa media audiovisual merupakan suatu proses yang mengandung timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Lalu, media audiovisual dapat digunakan setelah membuat rancangan pembelajaran. Misalnya, materi yang akan diajarkan dalam dongeng bahasa Indonesia dan tahapan-tahapan pembuatan media audiovisual. Media audiovisual dapat digunakan sesuai dengan kejiwaan dan psikologi anak. Sehingga dari latar belakang tersebut saya mengambil 4 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana pembelajaran yang bersifat linier yang disajikan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara menyajikan visualisasi yang dinamis pada saat pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara menggunakan rancangan yang telah disusun oleh pendidik. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan psikologi peserta didik. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan penerapan media audiovisual yang bersifat linier dengan materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mendeskripsikan penerapan media audiovisual yang bersifat dinamis dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan penerapan media audiovisual dengan menggunakan rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh pendidik. Yang keempat, untuk mendeskripsikan pengembangan bahan ajar sesuai dengan sikap psikologi peserta didik. Manfaat dari penelitian ini yaitu terdapat manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis berupa solusi untuk mengatasi kesulitan dalam menyimak dongeng. Dan selanjutnya manfaat praktis ditunjukkan untuk sekolah, guru,
dan peneliti lain. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama, mengenai penerapan media audiovisual. Media audiovisual itu sendiri adalah media penyampaian informasi yang memiliki karakteristik audio atau suara dan visual atau gambar. Sehingga media jenis ini memiliki kemampuan yang lebih baik dari yang lainnya. Yang kedua, selanjutnya menyimak. Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengar dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi untuk memperoleh informasi yang telah dibicarakan oleh pembicara. Yang ketiga, selanjutnya, dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang mengada-ngada, serta tidak masuk akal namun dapat ditarik manfaatnya. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah apabila seseorang telah belajar dan terjadi perubahan tingkah laku. Kemudian, pada bab 3 mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian ini dibahas tentang jenis penelitian dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk mengetahui kegiatan belajar yang terjadi di dalam kelas secara bersama. Selanjutnya, informan penelitian, yaitu siswa kelas 3 SD Negeri 8 Gadingrejo. Dalam pembelajaran dongeng bahasa Indonesia dengan menggunakan media audiovisual. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang diajukan untuk peserta didik. Teknik non-tes meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, instrumen penelitian meliputi proses pembelajaran, pemahaman konsep siswa, dan penyebab rendahnya konsep siswa. Selanjutnya, rencana uji pengabsahan data dapat dilakukan dengan melakukan triangulasi data. Untuk mendapatkan keabsahan data dapat dilakukan dengan mengecek dan membandingkan informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Baik, itulah hasil pemaparan proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.